mengabaikan hak rakyat bangsa Papua yang menuntut dikembalikannya kedaulatan atas Freeport yang telah direkayasa sejak aneksasi bangsa Papua 1 Mei 1961 hingga plebiscit PPRA tahun 1969. Freeport Bank Indonesia kembali mengeluarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas PP No. 2023/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba dengan investasi 50% sah dan mengubah kontrak karya KK menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK, namun drama tetap dibuat antara Freeport dan Indonesia atas bumi Amunsa dengan tetap mengabaikan hak rakyat Papua sebagai ahli waris. Sehingga apapun yang terjadi di tanah Papua dan Tembagapura Freeport, maka kami mahasiswa yang mewah dan rakyat yang tergabung dalam pernyataan sikap mahasiswa menyatakan bahwa untuk mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan, maka kami menyampaikan beberapa statement sebagai berikut. 1. Tutup PT Freeport dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amunsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di tanah Papua. 2. Hentikan operasi militer dan tarik militer organik dan non-organik seluruh tanah Papua. 3. Hentikan proyek strategis nasional PSN di Merauke. 4. Tutup segala perusahaan ilegal di seluruh tanah air West Papua. 5. Segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi, penembakan 8 orang warga sipil di Kabupaten Dogiai. 6. Hentikan revisi RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakan hukum. 8. 7. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratik. Itu merupakan pernyataan sikap yang mana AMIOKP akan memberikan kepada seluruh media yang ada di Papua. Hormat kami, Bidang Hukum dan HAM, Ketua Ayub Nabilawi Yatipai. Julianus Bunai. Penanggung jawab Badan Pengurus Asrama Paniai, Freddy Mote. Jawab Jubrang Gobai. Tanggung jawab Sakarias Gobai.
Penanggung jawab Ami sungguh baik. Penanggung jawab Octavianus Mote. Baik, statement ini kami serahkan kepada semua media Papua yang ada di tanah Papua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Aspan! Aspan! Perempuan yang melawan! Perempuan yang melawan! Aktivis mahasiswa! Papua! Papua! Terima kasih. Wah. Ini kami dari bidang hukum dan HAM mengajak kepada teman-teman dari bidang hukum dan HAM UKP mengajak kita semua angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Aspan! Aspan! Papua! Papua! Hidup rakyat yang melawan! Hidup rakyat yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Aktivis mahasiswa! Aktivis mahasiswa! Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami penanggung jawab dan bidang hukum dan HAM Asrama Paniai, dan kami dari Asrama Paniai berikan rekomendasi kepada setiap asrama, setiap organisasi pelajar, mahasiswa. Satu statement adalah banyak kepala yang nanti akan baca, berikan kepada media. Itu yang kami bisa sampaikan. Kita langsung masuk pada pembacaan statement. Asrama Mahasiswa yang mewah Kabupaten Paniai UKP di Kota Studi Jayapura. Bidang hukum dan HAM. Pernyataan sikap. Sejak berdirinya bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, konferensi mengenai masa depan Papua dalam bingkai NKRI diperdebatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Namun keinginan dalam mendominasi sumber daya alam Papua, maka Papua tegas dipertahankan di sumber daya alam Papua, maka Papua tegas dipertahankan. Di samping itu, secara de facto Papua yang merupakan bagian dari kekuasaan Belanda sejak dimanifestokan pada tahun 1828 tepat dipertahankan oleh Belanda sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Papua pada tahun 1961. Melihat sikap Belanda tersebut, Indonesia kemudian memainkan peran non-blok dengan mencari bantuan peralatan militer dari negara komunis Soviet dan China yang berpuncak pada operasi Mandala pada 19 Desember 1961. Dikenal dengan Trigora alias Tiga Komando Rakyat. 1. Digagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiap
dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa untuk mengusir Belanda. Tindakan Indonesia tersebut guna mencuri simpati sekaligus ketakutan Amerika guna membujuk sekutunya Belanda agar keluar dari tanah Papua. Melihat situasi tersebut, Amerika lalu memainkan peran diplomatiknya dengan mempertemukan Indonesia dan Belanda tanpa Papua untuk menentukan nasib masa depan Papua. Lewat perundingan New York Agreement dan Roma Agreement pada tahun 1962, hasil perundingan tersebut menyebabkan Belanda secara perlahan meninggal Papua dan menyerahkan Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1961. Namun, pasca keluar Belanda, Indonesia mengangkat Soekarno Komunis Indonesia (PKI). Sikap Indonesia tersebut mendorong Sekutu melancarkan agenda sentral Interligat Amerika CI G30S PKI yang menyebabkan terbunuh 7 jenderal dengan dulunya PKI Soekarno. Serangan tersebut, hal itu kemudian memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soekarno lewat surat perintah 11 Maret 1966. Selanjutnya 3 pekan setelah Soekarno menjabat Presiden Indonesia, tepatnya 7 April 1967, Indonesia lalu melakukan kontrak karya KK 1 penambangan mineral di logam di Papua sebelum diadakan penentuan nasib sendiri pada tahun 1969. Kontrak karya 1 PT Freeport Indonesia INC ini berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973 dan dicurigai sebagai bentuk terima kasih kepada Amerika. Langkah selanjutnya dipersiapkan rekayasa ACT FRE CUT Pepera 1961 yang dihadiri oleh 1025 orang 23 tahun otoriter Soeharto selama masa pemerintah Papua dijadikan daerah operasi militer DO yang menyebabkan tingginya pelanggaran HAM di mulusnya kapitalis di Papua. Semua kerja Soekarno terhenti ketika dirutukan secara tidak hormat pada 21 Mei 1998 oleh kekuatan rakyat akibat ketidakpuasan rakyat Indonesia. Lebih lanjut, selama 50 tahun penguasa sumber daya alam PT Freeport tak ada satupun keuntungan yang berhasil. Negeri sekalipun bumi Amunta disampai kenyataan yang hari ini mencerahkan rakyat Papua di bumi Amunta, yakni dihasilkannya lembah, rusuknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat Amunta, hingga berujung pemusnahan sistematis akibat konsumsi makanan yang telah terkontaminasi limbah berlaku. Selanjutnya 58 tahun Freeport beroperasi hingga saat ini 2026. Kekayaan rakyat Papua ini telah dieksploitasi hingga mencapai 1,7 miliar ton dari total 3,8 miliar ton sejak kontrak karya
tahun 1991 dengan persentase 165 biji ton per hari. Di samping itu PT Freeport berhasil meraup keuntungan sebesar 116 miliar per hari. Selain itu, selama berjalannya kontrak karya Freeport demi stabilitas kapitalis besar ini, pemerintah Indonesia dijadikan teman dalam melindungi segenap kepentingan dan kedaulatan Freeport atas tanah Papua. TNI Polri Indonesia yang dijadikan anjing penjaga dalam melindungi dan mengusir setiap mengganggu dan mengancam stabilitas Freeport di tanah Papua. Maka tak